Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, di pertemuan kedua di Zoom 2 hari ini ya, di mana hari ini juga bertepatan dengan hari kedua pelaksanaan SNBT 2025. Jadi kami berusaha, lebih tepatnya Bang Ipul ya, Bang Ipul berusaha untuk memprediksi soal-soal yang keluar berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak peserta yang sudah sebelumnya mengikuti ujian ini, nak. Baik, kami coba beberapa soal pendekatan, bukan soalnya ini, nak. Ini pendekatan, soal pendekatan dari dugaan soal yang nantinya akan keluar di soal SNBT khususnya materi penalaran matematika. Baik anak-anak sekalian, tentu saja hal yang paling sederhana yang bisa kita kerjakan adalah ya membaca soal ini dengan baik ya. Ini soal matematika berkisar atau membicarakan tentang peluang dan banyak kejadian. Saya bacakan soalnya, nak, ya. Pertemuan keluarga RT 9 dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi yang hadir seluruhnya ada 25 orang. Terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini setiap keluarga diwakili oleh 1 orang. Berarti di sini yang muncul yang mewakili ya 25 orang ini mewakili 25 kakak, 25 keluarga. Salah satu agenda pertemuan adalah memilih pengurus RT yang baru, di mana untuk pengurus ini akan terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Jadi ada 3 jabatan. Para calon diambil di antara peserta yang 25 orang ini yang hadir, dan pemilihan dilakukan secara acak. Pertanyaan pertama anak-anak sekalian, berapa banyak cara terpilih pengurus dengan sekretarisnya adalah perempuan? Nah, di sini anak-anak sekalian, kalau kita petakan ya, kita petakan jabatan ketua, bendahara, dan sekretaris, maka posisi sekretarisnya harus perempuan. Maka ada beberapa kejadian yang mungkin. Apa saja, nak? Bentar ya. Assalamualaikum, sah. Bentar ya. Silakan cepat. Assalamualaikum. Katuk. Masuk apa masjid apa? Bukan masjid. Mbak masjid. Lewat baca masjid. Masjid belok kanan belok kiri. Belok kiri saya. Tanya mantong, Pak Puji yang toh. Assalamualaikum. Baik anak sekalian, saya ulang ya. Jadi untuk jabatan sekretaris harus perempuan, maka di sini ada beberapa kejadian yang mungkin untuk terjadi, di mana ketuanya bisa jadi ketuanya adalah laki-laki, bendahara laki-laki, sekretaris perempuan. Ini kejadian pertama, nak. Kejadian keduanya adalah ketua laki-laki, bendahara perempuan, sekretarisnya perempuan. Sekretarisnya wajib perempuan. Atau kejadian ketiga dibalik, ketuanya perempuan, bendaharanya laki-laki, sekretarisnya tetap perempuan. Dan kejadian terakhir yang mungkin adalah ketua dan bendahara serta sekretarisnya semua perempuan. Nah, ternyata di sini anak-anak sekalian ada 4 kejadian yang mungkin. Ada 4 kejadian yang mungkin dan itu kemudian akan kita pecah, hitung satu persatu. Baik, untuk kejadian yang pertama, perhatikan caranya. Insya Allah tidak terlalu sulit ya. Ketua laki-laki, karena jumlah laki-laki adalah 15, maka akan ada 15 pilihan.
Setelah satu orang terpilih sebagai ketua, maka untuk bendaharanya laki-laki lagi jumlahnya berkurang satu dari 15. 14 dikali 10. Maka hasilnya 15 dikali 14 dikali 10. Atau kita bisa rekayasa supaya mudah anak-anak sekalian, supaya mudah, 15 jadi 30 per 2. Ya, 15 itu 30 per 2. Dikali 14, 2 kali 7, dikali 10. Maka duanya bisa dicoret. Nah, ini mudah menghitungnya. 30 kali 7, 210 ditambah 10 berarti ada 2100 kejadian. Kalau formasinya laki, laki, dan perempuan. Untuk kejadian yang kedua, formaturnya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan. Maka 15 kali 10, perempuannya sudah jadi satu bendahara, maka tinggal 9. Ya kan? Tinggal 9. Maka hasilnya 15 kali 9, 135 kali 10, ada 1350 banyak kejadian. Untuk yang ketiga, dibalik. Ya, ketuanya laki-laki, perempuan 10, bendaharanya laki-laki 15, kemudian sekretarisnya berkurang satu, perempuannya tinggal 9. Hitungannya tadi sudah kita hitung, 1350. Maka kejadian yang keempat yang akan kita hitung sebagai kemungkinannya, ketiga-tiga jabatan ini diisi oleh perempuan. 10 kurang 19 kurang 18, maka hasilnya menjadi 720. Nah, di sini tinggal dihitung anak-anak sekalian. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 12, taruh 2. Simpan 1. 1 tambah 2, 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5, tambah 3 8, tambah 3 15. Simpan 1 lagi. Kesimpulannya 2 tambah 1 3, 4 dan 5. Maka banyak kejadian semuanya adalah 5.520 kejadian. Nah, sebenarnya ini nggak perlu begini-begini juga, anak. Nggak perlu panjang-panjang juga bisa sebenarnya. Ada trik lebih cepatnya. Apa triknya? Tambahkan 2 digitnya secara cepat. Tambahkan 2 digitnya secara cepat. Bukan digit terakhir saya tambah 2 digitnya, nak. Ya. 00. Nah, 00 tambah 50 tambah 50 100 tambah 20 120. Maka dipastikan 2 angka terakhirnya adalah 20. Maka dari pilihan jawaban yang ada, yang 2 angka terakhirnya adalah 20, hanya jawaban B saja. Itu lebih ringkas untuk kita dapatkan jawabannya. Jadi untuk soal nomor 1, ya, banyak cara terpilih pengurus dengan sekretarisnya perempuan ada 5.500. Nah, tambahannya 20 cara. Ya, 5.520 cara. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, ulang Pak. Ulang ya. Ya ulang Pak. Nggak ingat. Telat masuk nih Pak. Saya ulang Iqbal ya. Ya Pak. Jadi Iqbal ya dan anak-anak sekalian, di soal ini ada pensyaratan. Syaratnya adalah sekretarisnya perempuan dengan 3 jabatan, ketua, bendahara, dan sekretaris. Ketua, bendahara, sekretaris. Syaratnya adalah sekretarisnya harus perempuan. Sementara ketua dan bendaharanya bisa dengan formasi laki-laki, laki-laki, ketua laki-laki, bendahara juga laki-laki. Atau kejadian kedua, ketuanya laki-laki, bendaharanya perempuan. Atau kejadian ketiga, ketuanya perempuan, bendaharanya laki-laki. Atau kejadian ketiga, semua pengurusnya perempuan. Ketua perempuan, bendahara perempuan, dan sekretaris juga perempuan. Nah, keempat ini kemudian kita hitung satu-satu, nak. Contoh untuk yang pertama. Yang pertama, ketuanya laki-laki. Berapa orang laki-laki? Kalau ada pertanyaan langsung sini ya. 15 Ya, Pak, 15. 15. Nah, jadi 15 ya. Setelah satu orang menjadi ketua, maka tinggal 14 laki-laki lagi yang bisa dipilih sebagai
Bendahara maka 15, 14, sekretarisnya perempuannya 10 kali 10. 15 kali 14 kali 10 maka jumlahnya 2100 gitu nah. Ya, jumlahnya 2100. Untuk kejadian kedua, ketuanya laki-laki, laki-lakinya 15. Bendaharanya perempuannya 10. Karena sekretarisnya harus juga perempuan, sudah 1 kemudian menjadi bendahara, maka sisanya 9. Maka 15 kali 9, 135, kali 10, 1350. Maka kalau susunannya ketua laki-laki nak, bendahara perempuan, sekretaris perempuan, maka jumlahnya 1350. Begitu juga kejadian ketiga. Tinggal dibalik saja. Ketua perempuan tapi bendaharanya laki-laki. Maka lihat susunannya. 10-nya jadi di depan. 15-nya jadi di tengah. Artinya bendaharanya dari 15 laki-laki dipilih. Sekretarisnya menjadi 9. Hitungannya sama seperti di atas, 1350. Dan yang keempat, ya, semua anggota aparatur RT ini semuanya perempuan. Jadi pilihannya 10, 9 kali 8, 720. Dan keempat nilai ini kita jumlahkan sehingga muncullah nilai hasil penjumlahannya 5.520. Paham? Paham, Pak, paham. Alhamdulillah, itu dia ya. Ya, sebenarnya ada trik cepatnya, cuma memang nih karena kelasnya ramai ya, maka saya harus pilih satu metode yang semuanya kalau ngulang bisa juga, nah. Ya, kalau ngulang bisa kembali. Nah, kalau sudah, kita coba beranjak ke soal yang kedua, masih untuk kejadian 15 laki-laki dan 10 perempuan. Apa soalnya? Untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 4 orang. Untuk ngapain begini ya? Peluang terpilihnya keempatnya adalah perempuan. Nah, keempat-empatnya perempuan. Padahal kita tahu perempuan berapa orang tadi? 20. Semuanya ada berapa, nak? Ada 25. Ada 25. Untuk orang pertama peluangnya 10/25. Untuk orang yang kedua, karena perempuannya sudah muncul 1, maka tinggal 9. Orangnya awalnya 25, berkurang 1, tinggal 24. Orang ketiga berarti apa sambungannya, nak? 8/23. Alhamdulillah, 8/23. Terakhir, lanjutannya adalah 7/22, begitu nak. Nah, 7/22. Nah, di sini ada triknya nak. Nah, di sini ada trik yang Pak, udah. tulisannya bisa diperbesar dikit, Pak. Kami pakai infokus, udah maksimal kurang jelas Oh, tulisannya. baik, saya ulang, Pol. Baik, makasih, Pol. Makasih. Ini ya Pak, apa namanya tuh diperbesar tampilan soalnya Pak di bagian tambah itu Pak. Iya, iya. Coba tambah sekali lagi Pak. Oke sekali lagi Pak. Oke dah itu maksimal. Dah baru kebaca. Kurang lagi Pak, kurang tuh kegedean. Kan kurang Pak, tekan kurang Pak. Ya, Sekali udah. kurang Hah? Ini udah? Sekali. Ya sekali kurang Udah. Sekali aja. Kurang Pak, kurang sekali Pak. Udah cukup. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, yang kedua, nak. Saya ulang. Tadi karena jumlah wanitanya ada 10, sementara jumlah seluruhnya ada 25, maka kita lakukan perkalian dengan cara mengurangi. 10/25, 9/24, 8/23, dan yang terakhir 7/22. Nah, di sini nah idenya muncul anak-anak sekalian. Perhatikan ya, di sini idenya muncul. Apa idenya? Perhatikan anak-anak sekalian, bahwasanya kita mengenalkan ada yang namanya bilangan sakti, namanya prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu nak bilangan yang tidak bisa diuraikan karena hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Saya mau tanya, angka 7 prima bukan? Prima.
apakah ada dari keempat angka yang letaknya sebagai penyebut ini yang merupakan kelipatan 7? Nggak ada. Nggak ada. 22 bukan kelipatan 7, 23 bukan kelipatan 7, 24 bukan, 25 bukan. Apa maksudnya, Pak? Artinya bilangan ini nanti pasti yang untuk pembilang di atasnya ini kelipatan 7. Itu triknya. Sekarang saya tanya, angka 16, apakah 16 kelipatan 7? Bukan. Apakah 4 kelipatan 7, nak? Bukan. Apakah 10 kelipatan 7? Bukan. Ya, maka kita nggak punya pilihan lain. Kita harus pilih jawabannya C. 21 per 1265. Kok demikian? Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Karena 21 adalah kelipatan 7. Dan saya akan buktikan, nak. Saya akan buktikan 21. Bukankah dia adalah 7 kali berapa, nak? Kali 3. Kali 3. Nah, sekarang kita buktikan ya. Tersisa 3 sebagai pendamping 7. Gimana caranya, nak? Coba lihat baik-baik caranya. Bukankah 10 dan 25 bisa dikecilkan kalau sama-sama dibagi 5? Bisa. Nah, maka tinggal 2 dan 5. Nah, sekarang lihat lagi, nak. Bukankah 24 habis membagi 3, habis membagi 8? Habis kan? Bisa. Berapa 24 bagi 8, nak? 3. 3. Bukankah 9 habis bagi 3? Habis. Ya, 3. Gitu kan? Ya. Sekali lagi, nak. Bukankah 22 bisa membagi 2? Ya. Berapa? 11. 11. Coba lihat. Coba lihat baik-baik yang di atas. Angka berapa yang di atas sisanya? 7. 7 dengan 3. 3. Makanya 7 kali 3, 21. Sekarang angka di bawahnya, nak. 5, 23, dan 11. 5, 23, dan 11. Ya, 5, 23, dan 11. 5 kali 23. 23 dikali 5. Hasilnya 115. Sekarang 115. 115 dikali 11. Caranya gampang sekali, nak. Tujuhnya dipertahankan. 1 tambah 5 berapa? 1 tambah 5 ke 6. 1 tambah 1? 2. 2. Maka jawabannya 1265. 1265. 7 kali 3, 21 per 1265. Kalau harus dihitung begitu caranya. Ya, kalau harus dihitung, nak, kayak gitu caranya. Kalau harus dihitung. Tapi kalau seandainya sudah tahu di atasnya pasti kelipatan 7, maka yang disediakan di pilihan jawabannya cuma 21 kelipatan 7, maka kalian nggak perlu lanjutkan. Jawabannya pasti yang 21 itu saja. Tidak ada jawaban yang lain. Karena tadi ya ingat ya, 7 adalah bilangan sakti, bilangan prima dia. Tidak bisa diuraikan lagi 7. Karena 7 hanya bisa dibagi dengan 1 dan dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, ketika bilangan penyebutnya tidak mengandung unsur 7, maka dipastikan 7 sebagai bilangan prima tetap ada sebagai pembilangnya. Paham? Paham, nak? Paham. Begitu juga, nak, angka 11. Ketika muncul angka 11, 11 pun prima, nak. 11 juga bilangan prima. Ketika bilangan primanya 11 muncul di bawahnya, maka ada ciri-cirinya, nak. Jumlah ganjilnya akan sama dengan jumlah genapnya. 1 tambah 6. Berapa, nak? 7. Bukankah 2 tambah 5 juga 7? Iya. Maka dia kelipatan 11. Sementara 25 jelas bukan kelipatan 11. 15 bukan kelipatan 11. Maka memang terarahkan, nak, jawabannya dengan penyebut 1265 yang ada di jawaban A atau di jawaban C. Maka kan berdasarkan pengakuan teman-teman kalian yang sudah ujian bahwasanya soal SNBT itu relatif mudah. Tapi tadi, nak, mudahnya itu kalau kita mempermudah. Tapi kalau kita misalnya menghitungnya dengan cara yang sulit, ya, tidak memanfaatkan pilihan jawaban yang ada untuk dipilih, maka mungkin kendalanya kita mempersulit diri sendiri. Paham? Baik, ya.
Sudah, kita lanjutkan soal peluang yang ketiga. Ya, peluang yang ketiga, anak. Atau yang keempat saja, biar sama saja, 3 sama 4. 4 aja. Ajmil Al-Khalis, baca soalnya, nak. Ajmil Al-Khalis, nomor 4. Nomor berapa, Pak? Nomor 4. 4. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin yang berbeda. Ya. Kenapa, nak, saya pilih nomor 4? Karena sebenarnya nomor 4 ini, nak, sudah kita hitung sebelumnya di nomor. Kenapa saya pilih nomor 4? Karena nomor 4 ini sudah kita hitung sebelumnya di nomor 1. Ya. Catatannya apa? Ketua bendaharanya berjenis kelamin berbeda dengan sekretarisnya perempuan. Alhamdulillah, kita sudah hitung itu tadi. Saya kembalikan soal nomor 1. Yang sesuai dengan syarat nomor 1 di soal nomor 3 tadi, ya. Yang mana, nak? Nomor 1, 2, 3, atau 4? 1. Saya ulang, yang sesuai dengan apa yang ditanya tadi di soal nomor 4, itu ciri-cirinya ada di 2, 1, 4, atau 3? 1. Apa katanya, nak? Sekretarisnya perempuan, betul kan? Betul. Terus apa tadi, masih ingat? Ketua. Ketua dan bendaharanya Beda. berjenis kelamin berbeda. Mana dia berarti? 1. Kalau 1, jenis kelaminnya sama-sama laki-laki. Ya, yang betul adalah 2 dan 3. Ini dia, 2 dan 3. Berapa jumlahnya, nak? Kali 2. Kali 2, nak. Kali 2. Berapa kali 2? 2.000? 2.700, ya. Jadi peluang kejadiannya, nak, ya. 2.700 dibagi, ya. 2.700, nak, dibagi memilih ketua bendahara dan sekretaris tanpa memperhatikan jenis kelamin. Ya, memilih ketua bendahara dan sekretaris tanpa memperhatikan jenis kelamin. Berarti kesimpulannya kita gunakan permutasi atau kombinasi, nak? Kombinasi. Ya, gunakan permutasi. Permutasi, Ci. Ya, permutasi, nak. Memilih 3 tanpa memperhatikan jenis kelamin, nak. Memilih 3 dari 25 dengan cara permutasi, maka hitungannya menjadi 25 faktorial dibagi 3 faktorial. 25 kurang 3 faktorial. Ya. Ya. Maka hasilnya, nak, 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial dibagi 25 kurang 3. 22 faktorial. Maka 22 faktorialnya dicoret. Sisanya, nak, 25 terus 24 kali 23. Bagus. 25 kali 24 kali 23. Dan jangan lupa, nak, ini juga ada trik menghitungnya. Kayak mana cara ngitungnya? 2.700. 2.700 sama dengan 27 kali berapa, nak? Kali 100. Kali 100. 25 kali 24 kali 23. 100 bagi 25. 4. 24 bagi 4. 6. 27 bagi 3. 9. 6 bagi 3. 2. 6 bagi 2. Maka sisanya di atas berapa, nak? 9. Sisa di bawah berapa? 2 kali 2 sama 23. Berapa 2 kali 23, nak? 46. Ya, maka jawabannya, nak, 9/46. Ada jawabannya di E. Kayak gitu dia. Ya.
Ya. Alhamdulillah, sudah bisa ya. Jadi itu beberapa soal yang berusaha dihimpun oleh Bang Ipul, luar biasa ya beliau mengumpulkan soal-soal. Jadi gambaran nanti di SNBT ada materi peluang dengan perhitungan seperti ini, nak. Bicara kemungkinan-kemungkinan. Ya, bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Ya. Sudah belum? Sudah, nak? Belum? Ya, sudah ya. Nah, saya juga nggak mau cepat-cepat, nak. Saya ingin kalian pun terbiasa dengan trik ini ya. 27. Apa nak istimewanya angka 27? Kelipatan 9, kelipatan 9. Makanya atasnya 9, kan? Ya kan? Ya, 23. 23 itu bilangan apa, nak? Bang, modalnya susah nih ya. Anak-anak sekalian, coba fokus. 23 bilangan apa, nak? 23. Bilangan prima. Kalau bilangan primanya nggak bisa diuraikan, maka jawabannya diletak di bawahnya itu harus ada hubungannya dengan 23. 75 bukan kelipatan 23, 25 bukan, 25 bukan. Kalau 46 iya, bukankah 46 itu 23 kali 2? Gitu-gitu aja lah soalnya, nak. Cukup kita memperhatikan sifat angkanya. Ya, memperhatikan sifat angkanya. Ya, memperhatikan sifat angkanya. Nah, ya. Bagaimana kira-kira paham? Nggak paham, Pak. Apanya nggak paham, nak? Di mana? Di mana? Coba tanya, di mananya nggak paham? Ini karena kan baru masuk tadi di soal yang nomor apa nomor berapa nih? Nomor 4 jadi nggak Banyak ngeh. dilalir kan. Oke, nggak apa-apa, nak. Nanti videonya kan terekam. Kalian bisa ngulang lagi ya. Boleh ya? Ya. Oke. Baik, sekarang, nak, teks yang kedua. Bentuk lain dari pola deret atau barisan geometri. Nah, nih soalnya. Kertas berpeta memiliki ukuran 8 kali 8. 8 kali 8, nak. Kalau ingat 8 kali 8, kita ingat peta yang digunakan untuk permainan ini, nak. Permainan ini. Permainan apa namanya nih? Catur. Catur. Bisa main catur? Bisa. Kalau catur warnanya apa peta-petanya? Nah, warnanya hitam dan putih. Jumlahnya, nak, 8 kali 8. Berarti ada 64 peta. Itu catur. Ya. Nah, lihat. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi malam, sebagian besar kunci dari mengerjakan soal kita itu adalah kepatuhan. Patuh saja intinya, nak. Intinya patuh. Apa mau soal itu kita ikuti. Katanya 8 kali 8 itu analoginya, nak, berarti ada 8 baris ya, ada 8 baris. Ada 8 baris. Ada 8 baris. Ya. Di mana setiap baris itu ada 8 petak. 1 2 3. Ya, ini 3 4 5 6 7 tambah satu lagi 8. Ginilah kurang lebih 8. Ada 8 baris dan ada 8 peta. Katakanlah begini, nak. Katakanlah begini. Ini baru saya gambar 4 baris, 8 peta. Untuk bagian peta pertama, ini yang di ini namanya nih, nak, peta pertama ini dia, peta 1. Bagian paling kiri ditulis 1. Nah, 1 ditulis. Di sebelahnya ditulis 2. Di sebelahnya lagi ditulisnya 4. 1 kali berapa jadi 2, nak? Kali 2. 2 kali 2. 4. 4 kali 2.
8, 8, 16, 16, 32, 64, 64, 6, 4, 228, 128, 256, 512, 512, 1024, dan 1024. seterusnya, gitu kan? Atau bahasa lain, satu ini nak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, ujungnya 2 pangkat 7. ya, berarti ujung ini nak 2 pangkat 0, bawahnya 2 pangkat 8, bawahnya 2 pangkat 16, bawahnya 2 pangkat 24, kelipatan 8 sampai baris ke-8. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya nak. Pola baris kedua mengikuti pola di bilangan yang dimulai dengan angka 256. Betul nih, 256, betul. Berarti apa yang kita rancang sudah benar. Nah, sekarang pertanyaannya nak. Ada berapa baris? 8. Ada berapa kolom? Lah? 24. 8 juga. Lihat jawaban kita nak. Yang mana yang jawabannya ada angka 8 banyak? A, B, C, D atau E? D. Nah, maka soalnya jawabannya adalah D. 2 pangkat 8N dikurang 8 adalah nilai. Iya, kebenaran. Ada apa? Nilai untuk Iya, peta pertama. Peta pertama di setiap baris. Baik, saya contohkan. Misalnya yang ini nak. Peta pertama. Untuk baris keberapa ini? Baris Kedua. Maka 8 pangkat 8 kali 2. 64. 8 kali 2. 16. 16 kurang 8. 8. Oh, berarti untuk baris kedua, nak, untuk baris kedua, kalau N sama dengan 2, maka 2 pangkat 16 kurang 8 hasilnya 2 pangkat 8. Benar? Di sini 2 pangkat 8. Untuk baris ketiga, 2 pangkat 3 kali 8. Berapa 3 kali 8? 24 kurang 8. 16. Berarti baris ketiga, peta pertama isinya 2 pangkat 16 benar lagi. Nah, ini jawabannya. Yang paling mudah gimana caranya? Yang ada angka 8-nya. Nah, selesai. Ya, cuma coba-coba begitu saja. Gampang ini ya. Gampang. 2 pangkat 8N kurang 8. Sampai ini nak, ada yang nggak paham? Paham semua? Paham ya? Baik, kita lihat soal di bawahnya. Apalagi yang dimaukan ini? Nah, ini dia nak. Ini maunya ya. Bilangan pada petak ketiga. Petak ketiga, ingat-ingat nak. Saya hanya ulang sekali. Petak yang ketiga, baris kedua. Coba lihat gambar kita nak. Petak ketiga, baris kedua. Berapa angkanya? 1024. Padahal dia katakan berapa di sini nak? 500? 12. Betul apa salah? Salah. Kan nanti kalian harus centang di sini. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak gitu nak. Bisa? Bisa. Sekarang jumlah bilangan ditambahkan semua pada petak pertama. Dari petak pertama sampai petak kelima. Untuk baris pertama. Petak pertama, petak kedua, petak ketiga, keempat, kelima dijumlahkan. 16 tambah 4. 20. 8 tambah 2. 10. Berapa sudah? 30. 30 tambah 1. 31. Maka jumlah pada baris pertama dari petak 1 sampai petak 5 adalah 31. Betul apa salah? Oh, nah, centang di situ. Perhatikan soal benar salah ini nak. Soal benar salah ini baru akan dinilai benar kalau jawabannya semua benar. Kalau ada 3 pertanyaan, kalian cuma isi 2 kotak saja, kotak ketiga nggak diisi, maka soal ini dianggap kalian tidak menjawab. Harus centang semuanya penuh dan semuanya benar. Baru kemudian kalian dihitung untuk soal ini bernilai benar. Nah, itu dia ya. Baik, bilangan ke berapa ini nak?
Bilangan pada baris ke-8. Peta ke-8. Peta terakhir. Katanya berapa nak? 2 pangkat? 64. Ya, kelipatan 8 nampak tuh ya. Kita tahu nak, 128 ini adalah 2 pangkat 7. Di bawahnya tambah 8, 2 pangkat 15. Di bawahnya tambah 8 lagi, 2 pangkat 15 tambah 8 berapa nak? 22. 15 tambah 8 berapa nak? 23. 23. 7 bilangan apa? Jangan 5. Kan? 5. Ganjil. Ganjil kan? Ya. 15 bilangan apa? Ganjil. 23 bilangan apa nak? Ganjil. 23 tambah 8 lagi berapa? 31. 31 artinya di peta ini semua isinya pangkatnya bilangan Ganjil. ganjil. Sementara 64 itu bilangan apa, nak? Berarti betul apa salah? Salah. Kalian harus centang di sini. Nah, Siapa yang betul? 2 pangkat 64-nya dikurangi 1. Berapa nak 64 kurang 1? 63. 63. Harusnya jawabannya nak 63 harusnya. Kok demikian? Iya. Coba lihat ini. Bukankah 7 adalah 8 kurang 1? 15 Iya. adalah 16 kurang 1. 23 adalah 24 kurang 1. 31 adalah 32 kurang 1, di mana mereka adalah kelipatan 8. Kurang 1 dia, nak. Nggak boleh 64. Tapi 64-nya dikurangi 1. 2 pangkat 63. Itu yang benar, bukan 64. Paham? Alhamdulillah. Ya, bolehlah ya. Nggak apa-apa, nggak perlu catat dulu banyak-banyak, nah, karena nanti videonya ada, bisa kalian ulang review belajarnya ya. Bisa sekalian nanti mereviewnya ketika melihat YouTube-nya. Ya, melihat YouTube-nya nanti bisa diulang pelajarannya. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Ya, ada. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Soal nomor 7. Hasil bagi bilangan petak pertama, baris ketiga, dengan bilangan petak kelima, baris kedua. Nah, jadi, ya, bilangan petak pertama, baris ketiga. 8. Ya, jadi kalau kita lihat gini, nak, ya, baris pertama, urutan ketiga. Kemudian ini menjadi pembagi dari baris kedua, petak yang ke 5. Gini ya. Pertanyaannya berapa bilangannya, nak? Pembagian dari petak ke 5 baris kedua dengan petak ketiga baris kedua. Nah, antara 3 dengan 5, maka tambahnya 2 kan? Ya. Satu petak ke petak ke bawah tambahnya berapa tadi? 2. 8. 8. Betul kan? Ya. Nah, maka 2 tambah 8 berapa, nak? 10. 10. Maka jawabannya, nak, harusnya jawabannya 2 pangkat 10 harusnya. Harusnya jawabannya, nak, 2 pangkat 10. Karena dari 3 baris pertama dengan 3 baris kedua tambahnya 8 pangkatnya. Dari 3 ke 5 tambahnya 2. Berarti selisihnya 10. 2 pangkat 10 ya. Ini jawabannya kebetulan kurang tepat ya. Jawabannya itu F 1024. Karena 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Nah, kebetulan ini jawabannya kurang tepat. Jadi jawabannya 1024 jawabannya, bukan hanya sampai 64 saja. Nah, itu mungkin sedikit ralat dari saya ya untuk soal ini, karena pembagiannya melibatkan 2 baris yang berbeda.
baris kedua dengan baris pertama. Pasti selisihnya sudah 8. Belum lagi urutannya ya. Urutan saya salah. Saya salah ini, nak. Saya salah membayangkan nih. Maaf. Hasil Terbalik bagi. saya. Terbalik, nak. Terbalik. Maaf. Saya yang terbalik nih. Terbalik konsep ya. Maaf ya. Terbalik. Saya salah baca nih. Hasil bagi bilangan petak pertama baris ketiga ya. Iya. Baris ketiga. Ingat tadi, nak. 2 pangkat 0, 2 pangkat 8, 2 pangkat 6, 16. Jadi baris ketiga, petak pertama 2 pangkat 16 dibagi bilangan baris kedua. Baris kedua ya. Baris kedua 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, 2 pangkat 12. Ini petak pertama, petak kedua, petak ketiga, 4, 5. Berarti 2 pangkat berapa, nak? 12. 2 pangkat 12. Dikurangi 16 kurang 12. 4. 2 pangkat 4 berapa, nak? 2 pangkat 4? 16. 16. Nah, ini saya yang salah, maaf ya. Padahal tadi saya sudah bahas ini, lupa saya, nak. Maaf ya. Maka jawabannya 2 pangkat 4. Jawabannya adalah 16. Agak ngelek saya. Ya. Maaf ya, saya agak ngelek sedikit. Pak, petak pertama baris ketiga bukannya 8 ya? Petak pertama baris ketiga. Kita kembali ya. Petak pertama, ini petak pertama, nak. Itu petak. Baris Nih, petak pertama baris ketiga 2 pangkat 16. Oh, ke bawah dia, bukan ke kanan ya? Ya, kalau ke bawah tambah-tambah 8. 0, 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Nah, yang petak pertama baris ketiga ini 2 pangkat 16. Sementara petak yang kedua, petak yang kelima baris kedua 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, di sini 2 pangkat 12. Maka selisihnya 1, 2, 3, 4. Selisihnya 2 pangkat 4 atau 16 gitu. Betul ya? Betul ya? Ya. Baik, nah ini ada sisa soal. Kami akan share soalnya. Nanti tolong dilanjutkan, insya Allah ya. Kita bisa lanjutkan di sesi Zoom berikutnya. Jadi untuk hari ini ya, sesuai dengan durasi waktu yang disiapkan oleh Bang Ipul, kita sudah lewati. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi. Apakah besok nanti lanjutannya? Ada request soal tentang lampu-lampu nih, Pak. Gimana Oh ya, solusinya? boleh. Soal lampu ya? Tadi. Oke nih, soal lampu. Pada dinding suatu ruangan dipasang lampu yang tingginya 4 meter di lantai ruangan. Tingginya 4 meter. Sebuah meja berbentuk segitiga, ABC ditempatkan di bawah lampu di titik A, di bawah lampu dengan titik A dan B menempel di dinding. Jika panjang sisi AB-nya adalah 1 dan bayangan A aksen B aksen di lantai adalah 5/3 meter. 5/3 meter. Maka berapakah tinggi meja dari lantai? Ya. Baik, ini sebenarnya perihal yang sederhana, akan saya kupas dengan cara sederhana juga. Beberapa cara insya Allah ya. Baik, kalau kita gambar, ini adalah sebuah segitiga yang kongruen. Kayak gini segitiganya. Nah, kayak gini kurang lebih, kayak gini. Nah, gini ya. Ini puncaknya tingginya 4. Ketinggiannya 4 ya. Kemudian ada AB, titik A, titik B. Di sini ada A aksen bayangan dari A. Di sini adalah B aksen bayangan dari B.
Dengan catatan, ini harusnya bentuknya simetris, nak. Kalau AB panjangnya 1 meter, maka A ke titik E panjangnya setengah meter. E ke B setengah meter. Kalau A aksen ke B aksen panjangnya 5/3 meter, maka dari A aksen ke, katakanlah ini F, setengahnya dari 5/3, 5/6, di sini juga 5/6. 5/6, 5/6. Maka kalau dijumlahkan jadi 5/3. Nah, dengan memanfaatkan kekongruenan dari segitiga, maka kita pindahkan gambarnya, nak. Gambarnya kita pindahkan. Ya, katakanlah titik puncaknya ini kita sebut sebagai titik O. Kita pindahkan. Maka di sini ada sifat kongruen dari segitiga. Ya, ada sifat kongruen dari segitiga ya. Di mana F B aksen panjangnya 5/6, kemudian E ke B panjangnya setengah atau 3/6, dan tingginya F ke O ya. F ke O tingginya sama dengan 4. Berlaku aturan di sini, nak, ya. Kita bisa menggunakan aturan tangen. Berarti kesimpulannya apa? 4/5/6, 4 dibagi 5/6 akan sama dengan panjang OE, X katakanlah, X dibagi 3/6 alias setengah. 6-nya bisa kita coret, 6-nya bisa kita hilangkan, kemudian kita kali silang, maka X sama dengan 3 kali 4 berapa, nak? 12. 12/5. Maka panjang X-nya sama dengan 12/5. 12 kalau dibagi dengan 5 hasilnya 2,4. 2,4. Berarti panjang X adalah 2,4. Maka sisanya, nak. Sisanya. Kalau O ke F adalah 4 dikurangi 2,4, berapa hasilnya, nak? 1,6. 1,6. Nah, maka panjang EF yang menyatakan tinggi meja dari lantai 1,6 meter. Nah, begitu caranya. Tapi, nak, kan cara ini kepanjangan. Tidak menarik, nak. Caranya terlalu panjang. Saya punya cara yang lebih ringkas lagi, nak. Caranya namanya cara gelantu, nak. Cara cepatnya lebih ramping lagi. Apa caranya? Perhatikan saja. Tentang sifat angka 4. Bukankah tingginya 4, nak? Ya. Tingginya 4 berarti tingginya wajib ada hubungannya dengan 4. Kalau kita bedah jawabannya masing-masing biar mudah ya. 1 jadi 10, 1,4 jadi 14 tanpa koma, 1,5 jadi 15 tanpa koma, 1,6 jadi berapa, nak? 16. Jadi 16 tanpa koma, maka 2 jadi berapa? 20. Jadi 20. Maka jawabannya wajib ada hubungannya dengan 4. Kelipatan 4. Tentu 16. saja bukan 10, bukan 14, bukan 15. Jahat. Maka jawabannya kalau enggak 16, jawabannya 2. 20. 2. Ya. Tapi karena gambarnya tidak pas di tengah, 12 bodoh. ya enggak pas di tengah. Oke, pakai Pas dong. di tengah, perhatikan, nak. Kenapa enggak pas di tengah? Kalau pas di tengah-tengah, harusnya kalau AB-nya 1, maka A aksen B-nya adalah 2. Kalau AB-nya 1, A aksen B aksennya 2. Tapi kan 1 ke 5/3 tidak tepat menjadi 2 kali lipatnya. Maka jawabannya tidak mungkin AB-nya setengah dari tingginya. Setengah, Mbak. Jadi, Woi, Ajemil matiin mie, Ajemil. Halo. Itu ya? Ya, Pak. Ya. Racun hidupin. Untuk soal nomor 10,
Cina, aku berarti mi bodoh. Masuk sini tiba. Masuk Zoom nanti nak, masuk ini nanti masuk YouTube-nya ini. Untuk soal luas, untuk luas ada triknya ya. Untuk luas ada triknya nak. Luas itu kaitannya dengan pangkat 2. Dengan pangkat 2. Saya ulang nak, 1 pangkat 2 berapa? 1, 1. 2 pangkat 2 berapa nak? 4, 4. 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 berapa nak? 16, 16. 5 pangkat 2 berapa nak? 25, 25 dan seterusnya. Maka cara gampangnya ya, cara gampangnya 18 kali 1 18, tambah 5 23, 23 per 18. 18 kali 1 18, tambah 6 24 per 18. Bawahnya berapa nak? Bawahnya 25 per 18. Bawahnya lagi nak? 26 per 18. Bawahnya lagi nak? 27, 27 per 18. Karena yang bawahnya sama semuanya 18. Jangan kalian lihat lagi bawahnya, lihat atasnya saja. Mana di antara kelima pilihan ini yang berhubungan dengan kuadrat? C, Maka jawabannya C, 25 per 18. Sudah selesai. Gitu-gitulah jawabannya. Ya, seperti itulah jawabannya, nak. Ya. Baik, mungkin ini saja dulu, nak, insya Allah. Ya, pada pertemuan hari ini, besok ada lagi ya. Besok ada lagi apakah dengan matematika, penalaran matematika, kuantitatif atau lainnya ya. Nanti kita Besok jam berapa, akan share Pak? lagi, nak, jadwal Zoom. Kita akan Zoom setiap hari dengan soal-soal FR yang nanti akan diupayakan soal FR-nya betul-betul ya, betul-betul FR oleh Bang Ipol ya. Apakah besok nanti LBI atau LBE atau PPU ya. Nanti kita Ya, Pak. akan sangat berdiskusi dengan abang kita, Bang Ipol, yang mudah-mudahan Allah jaga kesehatan dan kekuatannya, nah, insya Allah ya. Amin. Baik, mungkin itu dulu nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak, Pak. Ada kawan-kawan. Idi.